Halo semuanya, jumpa lagi di channel Edu Teknologi. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua gimana sih cara kita untuk mencari 3 nilai terbesar dan juga 3 nilai terkecil terhadap data yang kita miliki di Microsoft Excel. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman semua yang baru pertama kali datang ke channel ini, boleh nih untuk menekan tombol subscribe-nya serta menyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan dengan video terbaru yang akan saya upload setiap harinya di channel ini. Oke, kalau sudah subscribe, kita langsung saja mulai ke video tutorialnya. Jadi di sini saya memiliki sebuah data ya teman-teman ya. Jadi data ini teman-teman bisa download nanti di kolom komentar. Saya akan sertakan link downloadnya sehingga teman-teman bisa download file ini dan mencobanya bersamaan dengan saya bagikan di video ini sehingga bisa sama-sama mempelajari hal ini. Oke, nanti link downloadnya saya akan sertakan di kolom komentar ya teman-teman ya, sehingga kalian bisa mendownload file ini dan mencobanya bersama-sama. Oke. Oke, di sini saya memiliki sebuah data ya teman-teman ya, yaitu ada sebuah data siswa sebanyak 10 siswa ya teman-teman ya, dan juga memiliki nilai yang berbeda-beda seperti itu. Dan di sini saya ingin mencari nilai terbesar dan juga nilai terkecilnya, 3 nilai terbesar dan juga 3 nilai terkecil seperti itu. Nah, di sini misalnya kan biasanya kalau kita ingin mencari nilai terkecil, biasanya kita menggunakan formula Excel yaitu formula max ya teman-teman ya. Misalnya kita ditulis di sini aja sama dengan max, lalu kurung buka, lalu pada number 1, number 2-nya kita blok seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita kurung tutup dan enter seperti ini. Nah, akan menghasilkan nilai 95. Ini merupakan nilai terbesar yang ada di tabel ini ya teman-teman ya. Tapi rumus formula ini tidak berlaku untuk nilai terbesar kedua dan juga nilai terbesar ketiga. Begitu pula seterusnya ya teman-teman ya. Tidak berlaku untuk nilai terbesar keempat dan sampai 10 kalau misalnya ada. Nah, di sini untuk mengakali rumus max ini kita bisa menggunakan rumus formula baru atau formula lain di Excel ya teman-teman ya, yaitu dengan menggunakan formula RAT large ya teman-teman ya. Di sini mungkin saya hapus saja pada sel F2. Di sini kita ketikkan saja sama dengan lalu large seperti ini, lalu kurung buka. Nah, pada bagian pertama adalah array. Nah, array di sini maksudnya adalah nilai yang ingin kita cari terbesarnya. Nah, di sini kita blok saja pada sel B2 hingga dengan sel B11 ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita beri titik koma atau koma, disesuaikan saja dengan komputer teman-teman. Nah, selanjutnya adalah bagian K. K di sini adalah nilai terbesar yang ingin kita cari. Nah, di sini karena saya ingin mencari nilai terbesar yang pertama, kita tuliskan saja di sini 1 ya teman-teman ya. Atau kalau boleh lebih dinamis lagi, teman-teman boleh isikan pada nilai yang terakhir ini dengan angka yang di sini ya teman-teman ya. Pada sel E2. Di sini kita klik saja di sel E2, lalu kita tutup kurung seperti ini. Dan kita enter saja. Nah, nanti akan menghasilkan nilai 95 ya teman-teman ya. Dan untuk sel yang berikutnya, kita tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Nah, nanti akan secara otomatis ya teman-teman ya, akan menghasilkan nilai 85 dan juga 80 seperti itu. Oke, di sini saya lihat. Oh, oke. Saya lupa untuk membuat nilainya menjadi absolut ya teman-teman ya. Kita bisa menekan F4 di keyboard kita untuk menjadikannya absolut. Oke. Oke, kita enter lagi, lalu kita tarik lagi ke bawah seperti ini. Nah, nanti akan menghasilkan nilai seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Dan selanjutnya adalah kita ingin mencari 3 nilai terkecil dari tabel ini ya teman-teman ya. Nah, di sini caranya sama seperti yang tadi, tapi formulanya sedikit berbeda. Kalau tadi sebelumnya kita menggunakan formula large gitu ya. Nah, untuk sel berikut ini kita menggunakan formula small ya teman-teman ya. Nah, di sini pada sel F7 kita tulis sama dengan saja, lalu kita tulis aja formulanya adalah small. Seperti ini. Lalu kita beri kurung buka. Nah, array-nya itu sama seperti yang tadi, yaitu pada sel B11, B2 sampai B11 ya teman-teman ya. Lalu jangan lupa untuk kita jadikan sebuah nilai absolut ya teman-teman ya, yaitu dengan cara kita menekan tombol F4 di keyboard kita. Seperti ini. Nanti akan ada tanda dolarnya ya teman-teman ya. Lalu kita berikan titik koma atau koma, lalu kita berikan
nilai terkecil yang ingin kita cari. Nah, di sini nilai terkecilnya terletak pada sel eh, E7 ya teman-teman ya. Di sini karena kehalangan sama rumus ini, kita ketikkan secara manual saja E7 seperti ini. Oke, selanjutnya kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, nanti akan menghasilkan nilai 50 ya teman-teman ya. Lalu kita tarik saja ke bawah seperti ini. Oke, di sini kita mendapatkan nilai terkecil yang pertama adalah 50, nilai terkecil yang kedua adalah 60, dan yang ketiga adalah 70 seperti itu. Oke, di sini untuk permasalahan mencari nilai terkecil dan nilai terbesar sudah selesai ya teman-teman ya, yaitu nilai terkecil yang pertama, dua, dan ketiga, dan juga nilai terbesar pertama dan kedua dan yang ketiga kita sudah selesai, yaitu dengan cara menggunakan rumus large dan juga rumus small ya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah kita ingin mencari namanya ya teman-teman ya, yaitu siapa sih pemilik dari nilai 95 ini. Yaitu kita bisa menggunakan rumus indeks ya teman-teman ya. Jadi pada sel G2 kita tuliskan saja di sini. Kita tuliskan saja di sini yaitu rumusnya adalah indeks ya teman-teman ya, yaitu sama dengan indeks lalu kurung buka. Nah, selanjutnya adalah array row. Nah, array row di sini maksudnya adalah tabel mana yang ingin kita jadikan cari indeksnya. Nah, tabel di sini saya blok saja pada sel A2 sampai dengan B11 ya teman-teman ya, seperti ini. Dan jangan lupa untuk kita jadikan sebuah nilai absolut dengan cara menekan tombol F4 di keyboard kita. Oke, kita tekan saja F4 di keyboard kita. Nanti akan ada tanda dolarnya seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita tutup kurung atau titik koma. Oke, sorry. Lalu selanjutnya pada bagian ini kita tulis lagi, berikutnya adalah match ya teman-teman ya. Kita menggunakan rumus tambahan lagi yaitu match. Oke, seperti ini. Oke, pada bagian yang pertama adalah lookup value. Nah, lookup value di sini maksudnya adalah nilai yang ingin kita jadikan patokan atau nilai yang ingin kita cari ya teman-teman ya, siapa pemiliknya. Nah, nilai di sini adalah nilai pada sel F2 ya teman-teman ya. Kita klik saja pada nilai F2. Lalu selanjutnya kita tutup berikan titik koma lagi. Nah, selanjutnya adalah lookup array. Nah, lookup array di sini adalah nilai sumber datanya. Nah, sumber datanya adalah terletak pada sel B2 hingga B11 ya teman-teman ya. Kita blok seperti ini. Selanjutnya kita jadikan sebuah nilai absolut dengan cara kita menekan F4 di keyboard kita seperti ini. Oke, nanti akan ada tanda dolarnya seperti ini ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita tutup titik koma lagi. Nah, selanjutnya di sini kita isikan saja 0 supaya hasilnya itu akurat ya teman-teman ya. Selanjutnya kita tutup kurung dan titik koma lagi. Nah, di sini column number. Nah, column numbernya di sini adalah kita isikan 1 ya teman-teman ya, karena di sini kita ingin mencari namanya. Nama itu berada pada indeks yang pertama. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, di sini kita isikan dengan angka 1 dan tutup kurung dan enter seperti ini. Oke, di sini kita mendapatkan untuk nilai 95 itu mendapat namanya adalah Putri. Oke, di sini kita coba cek. Nah, yang ini ya teman-teman ya, berada di nomor yang ke-7. Putri nilai 95. Oke, untuk sel berikutnya kita tidak perlu untuk menuliskan rumus ini berkali-kali, kita hanya perlu menariknya ke bawah seperti ini. Oke, nanti akan secara otomatis ya teman-teman ya, nama-namanya akan ditulis seperti itu. Misalnya nilai 90 itu dipegang oleh Andi, yang memiliki nilai 85 adalah Siska seperti itu. Oke, berikutnya adalah untuk rumus yang nilai terkecil. Nah, di sini kita ingin mencari siapa sih pemilik dari nilai 50, 60, dan 70 seperti itu. Kita bisa menggunakan rumus yang sama seperti yang di atas tadi sebelumnya, yaitu kita bisa ulangi lagi ya langkahnya tadi, yaitu kita bisa tulis di sini, yaitu sama dengan lalu indeks, lalu kurung buka. Nah, pada bagian pertama adalah array. Nah, array di sini adalah kita blok lagi aja tabelnya pada sel A2 sampai dengan B11. Lalu selanjutnya kita tekan F4 di keyboard kita untuk menjadikan tabel ini sebuah nilai yang absolut ya teman-teman ya, supaya tidak berpindah-pindah kemana-mana. Selanjutnya kita berikan titik koma. Nah, selanjutnya adalah row numbernya. Row numbernya di sini kita menggunakan match ya teman-teman ya, yaitu untuk mencari nilai yang ingin kita cari seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya pada bagian
pertama yaitu lookup value. Kita isikan sel mana yang ingin kita cari nilai pemiliknya. Nah, di sini sel yang terdapat adalah sel pada F7 ya teman-teman ya. Kita tekan saja pada sel F7 yang mana kita ingin mencari siapa sih pemilik dari nilai 50 ini. Lalu kita tekan lagi titik koma. Selanjutnya adalah lookup array. Nah, lookup array ini adalah asal dari nilai array-nya. Nah, di sini kita blok saja pada sel B2 sampai dengan B11 seperti ini. Dan jangan lupa untuk kita jadikan sebuah nilai absolut dengan cara menekan tombol F4 di keyboard kita. Nah, nanti akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita tulis lagi titik koma dan kita pilih lagi 0 supaya hasilnya tepat gitu ya teman-teman ya, atau pasti. Lalu kita tutup kurung dan titik koma lagi. Nah, kolom numbernya di sini kita isikan dengan angka 1 ya, teman-teman ya. Karena di sini saya ingin mencari bagian namanya. Oke, kita tuliskan 1 di sini saja, lalu kita tutup kurung. Dan enter. Dan kita mendapatkan nama Rian ya, teman-teman ya, yang mendapatkan 50 dari nilai terkecil seperti itu. Dan untuk nama-nama berikutnya kita tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Nah, oke ya teman-teman ya, kita sudah mendapatkan nilai terkecilnya yaitu Rian, Rudi, dan Wahyu. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini tentang bagaimana cara kita untuk mencari 3 nilai terbesar dan juga 3 nilai terkecil di Microsoft Excel. Untuk file Excel-nya kalian bisa download ya teman-teman ya di link deskripsi atau link komentar, sehingga teman-teman juga bisa mempraktekkan apa yang saya bagikan di video kali ini. Oke, sampai jumpa di video edu teknologi selanjutnya.